Nadia Rezeki Ananda dari PGSD Pokjar Sukajadi kelompok 2. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran saya, yaitu dengan materi atau pembelajaran mata kuliah PKP, yaitu dengan strategi. Saya menggunakan di sini adalah menggunakan START. Apa itu START? START adalah Student Tip Achievement Division. Oke, silakan tonton video pembelajaran saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning, selamat pagi Anda semua. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, yaitu materi kita pembelajaran PKN, silakan Ananda siapkan dulu ketua kelas. Oke, ketua kelas siapkan kelas kita sebelum memulai pembelajaran. Attention please. Oke, let's pray to God. Berdoa mulai. Ya. Oke, finish greeting. Bagus. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss Nadia akan mengabsen, akan mengecek siapa yang tidak hadir di kelas 5 ini pada hari ini bersama pembelajaran PKN dengan Miss Nadia. Oke, Ananda semua? Iya, bagus. Hari ini hadir semua ya. Oke, ya. Terima kasih untuk Ananda yang sudah hadir pada hari ini di kelas 5. Sudah hadir semua pada hari ini. Thank you sayang. Oke. Ananda sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Kita keren. Oke. Ananda semua yang bisa dicintai, hari ini sudah hadir semua. Kita akan masuk pembelajaran kita, yaitu dengan materi apa? Kebebasan memilih organisasi. Oke. Sebelum memulai, Miss Nadia akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya apa saja, Miss Nadia. Pertama, Ananda harus mengetahui pengertian kebebasan berorganisasi. Kedua, Ananda menyimpulkan pasal yang mengatur tentang berorganisasi. Ketiga, memberi contoh cara memilih organisasi seperti apa. Keempat, Ananda semua dapat mendeskripsikan yang perlu diperhatikan dalam berorganisasi itu seperti apa ya. Kelima, menyebutkan letak aturan dalam organisasi. Oke. Oh iya, Ananda semua di kelas 5, organisasi apa yang Ananda lakukan di sekolah kita? Ya, ada Hizbul Wathan, itu pramuka ya. Adanya UKS, dokter kecil, adanya koperasi sekolah di sini, adanya English Club dan others, banyak sekali ya. Nah, apakah Ananda senang dalam berorganisasi? Ya, senang. Oke, happy ya. Oke, selanjutnya Miss Nadia akan jelaskan dulu sebelum kita masuk diskusi dalam pembelajaran kali ini. Organisasi adalah sebuah perkumpulan di mana tujuan dalam organisasi adalah agar para anggota mengikuti tugasnya dan bertanggung jawab sehingga tujuan dalam organisasi ini dapat ditetapkan, yaitu sesuai dengan aturan dapat berjalan dengan baik. Oke, Miss, apa saja ya kebebasan memilih organisasi ini? Adalah dalam memilih organisasi kita boleh memilih apa yang kita mau. Oke, misalnya di sekolah, misalnya akan lihatkan ada dia koperasi sekolah nih, koperasi sekolah yaitu menjual barang-barang yang diperlukan siswa di sekolah, melayani siswa-siswanya. Oke, ini adalah koperasi sekolah. Yang kedua adalah UKS di lingkungan sekolah kita. Di lingkungan sekolah yaitu Ananda, UKS ini berupa dokter kecil ya, melayani ketika Ananda sedang sakit, yaitu kesehatan siswa. Oke, ini adalah organisasi yang ada di sekolah kita. Oke, Ananda semua, sekarang kita masuk pembelajaran di lingkungan masyarakat. Apa saja di lingkungan masyarakat? Ada dia Karang Taruna, yaitu para pemuda. Oke. Yang kedua adanya RT dan RW. Oh iya Miss, apa itu RT? RT adalah rukun tetangga, sedangkan RW adalah rukun warga. Nah, di sini ada Pak RT dan Pak RW. Ngapain dia ini? Tujuannya adalah melayani masyarakat, pengaduan masyarakat diterima. Oke, ini adalah di lingkungan masyarakat. Nah, jadi Ananda semua kita harus mengetahui
mengetahui apa saja dia kebebasan memilih organisasi itu. Pengertian kebebasan berorganisasi sudah. Dalam organisasi mempunyai pasal yang mengatur tentang kebebasan berorganisasi, yaitu pasal 28 ayat 3, yaitu kebebasan orang dalam berorganisasi. Nah, sekarang kan Anda semua sudah tahu kan apa itu kebebasan memilih organisasi, oke? Ya, sekarang Anda semua kita akan tonton video pembelajaran Miss Nade dengan materi kebebasan memilih organisasi. Nah, sekarang Anda semua masing-masing kelompok yang sudah bisa dibagi, kita telah menonton video pembelajaran tentang kebebasan berorganisasi ini ya. Sekarang Miss Nade akan beri tugas masing-masing kelompok, yaitu Anda semua mendeskripsikan tugas-tugas yang Miss Nade berikan, oke? Silakan diskusikan bersama teman kelompokmu, oke? Oke, Anda semua, setelah kita mengetahui tadi pembelajaran tentang kebebasan berorganisasi, sekarang kita akan menonton bersama ya, masing-masing kelompok memahami, menyimak video pembelajaran tentang kebebasan berorganisasi, oke? Apa itu organisasi? Nah, Anda semua silakan tonton video pembelajaran tentang kebebasan berorganisasi. Kerjasama untuk mencapai. Ya, apa itu organisasi? Ini sudah dijelaskan. Organisasi itu ada tujuan yang hendak diwujudkan. Iya, di dalam organisasi ada tujuannya tadi ya, sudah kita bahas. Tugas. Dan pembagian tugas dalam organisasi. Wakil ketua, Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dalam sebuah organisasi. juga ada kerjasama para anggotanya. Teman-teman, organisasi ternyata banyak ragamnya loh. Iya, banyak ragam atau jenis-jenis organisasi. Apa saja dia? Organisasi di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Misalnya, Oke. operasi sekolah. Operasi sekolah, di lingkungan sekolah. Anggota. Ya, Itulah tujuan dari tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota. Anggotanya adalah semua siswa. Ya, anggota dari koperasi sekolah adalah guru, karyawan sekolah, dan semua siswa. Juga ada UKS. Nah, yang kedua adalah UKS. Ya, Organisasi ini organisasi yang ada di sekolah, menangani masalah kesehatan. yaitu tujuannya untuk menangani kesehatan yang ada di sekolah. Ya. Pertama, pada kecelakaan. Apa itu Sering PPK? disebut P3K, ya, pertolongan pertama pada kesehatan yang ada di sekolah. Praja Muda Karana. Ya, keempat adalah Pramuka, Praja Muda Karana. Ini adalah organisasi yang ada di sekolah kita, oke? Sekolah Ya, terdiri dari kelompok putra dan putri. Masing-masing dipimpin oleh oke, setiap kelompok masing-masing silakan simak saya. Nanti kita akan diskusi, oke? Kelompok yang paling bagus misalnya kita akan beri penghargaan, oke? Pengurusnya terdiri Ya. dari berbagai tokoh masyarakat, dunia pendidikan, Organisasi di sekolah ada komite sekolah, nih seperti ini. sekolah. Nah, sekarang kan Anda semua masing-masing kelompok yang sudah bisa dibagi, kita telah menonton video pembelajaran tentang kebebasan berorganisasi ini ya. Sekarang Miss Nade akan beri tugas masing-masing kelompok, yaitu Anda semua mendeskripsikan tugas-tugas yang Miss Nade berikan, oke? Silakan diskusikan bersama teman kelompokmu, oke? Nah, untuk sesi kali ini Miss Nade akan bagi beberapa kelompok, oke? Di setiap masing-masing kelompok, Miss akan tunjuk ketuanya. Iya, seorang ketua adalah bertugas untuk tanggung jawab terhadap kelompoknya. Tugas kali ini, ayo catat, yaitu setiap kelompok mendiskusikan 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kebebasan berorganisasi. Oke, silakan Anda semua diskusikan, ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, jika Anda telah selesai, misalnya akan tunjuk kelompok siapa yang maju pertama. Oh, ya, yang akan melaporkan hasil diskusinya, kerja kelompoknya. Yang lain menanggapi, mendengarkan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat diskusi kelompok. Setiap kelompok akan mendiskusikan hasil kerja kelompoknya, itu 5 hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi. Ayo, kelompok siapa duluan? Oke, kelompok 1, silakan maju ketuanya.
untuk mendiskusikan hasil kerja kelompoknya? Oke, ya. Bagus sekali hasil diskusi ini. Masing-masing kelompok aktif sekali ya. Iya. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Oke, boleh Danu, dipersilakan. Iya, good job. Oke, kelompok 2 Nabila. Iya, bagus, good job. Oke, kelompok 3 Habib. Ada yang ingin bertanya lagi, menanggapi? Oke, thank you sayang. Oke, selanjutnya Anda semua, ya, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya ya, yaitu tentang 5 hal yang perlu diperhatikan dalam kebebasan berorganisasi. Oke. Nah, Ananda semua, kita setelah melaksanakan diskusi kita pada hari ini, yaitu Ananda tentang materinya kebebasan memilih organisasi. Dengan diskusi kita 5 hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi, yaitu tujuan organisasi adalah membentuk agar semua anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tujuan dalam organisasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturannya. Oke? Anda semua yang bisa dicintai, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Misalnya akan beri evaluasinya, Misalnya akan beri PR, pekerjaan rumahnya. Oke? Ya. Nah, kesimpulan dari diskusi kita kali ini, 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kebebasan berorganisasi apa saja. Kita harus tahu, mempelajari, yaitu maksud dan tujuan dalam organisasi. Kedua, Ananda menyesuaikan dengan minat dan kemampuan kita, ya, minat dan kemampuan yang harus kita miliki. Ketiga, Ananda semua mematuhi aturan yang ada dalam organisasi. Keempat, kita harus aktif dalam berorganisasi. Kelima, yaitu mengeluarkan pendapat, ya, mengeluarkan ide-ide kita, mengeluarkan gagasan kita, oke, pendapat, ide, oke, sehingga dalam organisasi kita harus tahu hal-hal yang perlu diperhatikan. Baiklah Ananda semua, untuk hari ini Miss akan beri pekerjaan rumah, yaitu Ananda kerjakan di rumah masing-masing di buku tulis kita, oke? Pada diskusi kali ini yang mendapat penghargaan dari Miss Nade adalah yang aktif berpartisipasi kelompoknya adalah kelompok 1. Selamat ya. Bagi kelompok yang belum mendapatkan reward pada diskusi kali ini, ya ayo aktif dan berpartisipasi dalam diskusi, oke? Untuk pertemuan selanjutnya, semangat selalu ya. Pembelajaran bersama Miss Nade, yaitu memilih kebebasan berorganisasi. Kita sudah tahu tujuannya tadi apa saja, oke? Apa saja yang ada organisasi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, oke? Ya. Kebebasan memilih organisasi adalah hak setiap orang sesuai dengan hati nuraninya. Organisasi apa yang dia inginkan. Kedua, organisasi terdapat dalam pasal 28. Ketiga, Anda semua, contoh cara memilih organisasi bisa ya, kita dapat memilihnya yaitu dengan cara musyawarah, oke? Dengan voting, oke? Keempat, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam berorganisasi itu penting, oke? Kelima, yaitu kita harus tahu aturan organisasi terletak di mana, yaitu di AD dan ART, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah organisasi. Oke, semoga pembelajaran bersama Miss Nade dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, kita tutup dengan pembelajaran ini. Silakan ketua kelas siapkan kelas kita berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini. Oke Habib, silakan. Ya, finish greeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran di pembelajaran selanjutnya.